Pada dua kan, diilai kalimatilah dan hebatnya sistem. Ada yang berubah? Nomor dua, ada yang menulis pendidikan yang memulai dari masjid. Gitu ya. Pendidikan yang memulai dari ini mau bunyi kelompok 9 tadi. Pendidikan yang dimulai dari masjid. Nada enggak? Ya, nada ya kalau itu ya. Nada dan itu lebih singkat. Jadi subjeknya sebenarnya ada di mana ini? Lembaga apa pendidikannya? Kelihatannya mestinya di pendidikannya. Jadi yang nomor 2 ini kalimat yang saya tulis mestinya dikoreksi. Karena yang dimulai dari masjid bukan lembaganya, tapi pendidikannya. Sehingga tadi kata-kata tadi tepat, pendidikan yang dimulai dari masjid. Yang ketiga, pendidikan dimulai dari masjid itu kita mendidik anak-anak itu kita mulai dari masjid sana. Dalam hari ini jamaah menertibkan jamaah, nilai akhlak karimah di masjid dan seterusnya ya. Terus yang ketiga, lembaga pendidikan yang bersih, rapi dan seterusnya. Ada yang menulis pendidikan adiliyata. Adiliyata maknanya apa? Sudah ngerti arti adiliyata? Makna adiliyata memang luas. Sehingga kalau dimasukkan di sini, dan adiliyata itu lebih tergerak ke kejuaraan. Lomba adiliyata. Tapi isi dari ini bersih, rapi, nyaman, rukun, damai itu memang isi dari adiliyata. Sehingga adiliyata itu lebih lengkap lagi itu. Ya. Bahkan bisa mencakup kalimat yang lain. Pendidikan yang menerapkan an-nadzafatu minal iman. Apa mau kalimat itu? Inti apa nah? Intinya apa sebenarnya ini? Subjeknya apa subjeknya? Lingkungan. Subjeknya lingkungan ya. Subjeknya lingkungan. Kemudian inti kegiatannya terciptanya kebersihan, kerapian, keindahan. Ya. Jadi ada di situ. Kira-kira an-nadzafatu minal iman mewakili lah. An-nadzafatu minal iman hanya pada kebersihan ya. Ya. Tentang keindahan belum masuk kan? Belum masuk. Ada yang ingin jawab? Tapi kita paham kan intinya kita ingin membuat lingkungan Al-Mumtaz ini bersih, rapi dan indah ya. Nah. Yang keempat, pendidikan yang memberikan penilaian secara jujur. Intinya apa ini? Nilai ya, penilaian yang jujur. Jadi andaikan ditulis penilaian yang jujur, gitu aja cukup kan? Cukup. Penilaian jujur singkat kan? Semua lini. Jadi guru menilai muridnya yang jujur, artinya serius apa adanya, tidak ngarang, tidak dikatrol, betul-betul nilai dengan beneran. Nanti Pak Nandang menilai apa pegawai juga jujur apa adanya.
sekalipun istrinya sendiri ya gitu, gitu. Nah gitu kira-kira gitu ya. Terus kemudian yang kelima, pendidikan yang mengembangkan potensi diri. Ini sebenarnya masuk ke apa ini? Masuk ke apa? Kurikulum entrepreneur. Terus yang keenam, ini kelihatannya sudah masuk, cuman perlu kalimat yang lebih apik. Jadi keterlibatan dan keterlibatan betul-betul ditegakkan. Ini kalimat apa itu? Sebenarnya kata kedisiplinan berarti sudah menegakkan kedisiplinan ya. Kedisiplinan dan ketertiban. Nomor 7, mengelola yang amanah. Tapi ada yang manajemen yang amanah. Sebenarnya ini yang dituju siapa? Apa atau siapa? Siapa itu siapa? Personal yang ada ya. Ini sebenarnya dituju personalnya, bukan manajemen. Manajemen ada di paling atas. Sudah? Nomor 1 manajemen. Yang ini yang dituju adalah orang-orang kita semua, person yang ada di sini semua melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk amanah. Jadi sampai ulang legality berarti gak amanah gitu lah. Melaksanakan tugas kok tidak sungguh-sungguh berarti gak amanah. Nah, gak serius berarti gak amanah. Nomor 8, kegiatan-kegiatan produktif. Andaikan diganti produktivitas untuk kesejahteraan bersama boleh tidak? Produktivitas untuk kesejahteraan bersama boleh ya? Intinya apa nih? Usaha semua yang ada tidak hanya buat roti loh, bahkan juga keseriusan ngajar. Di sana ada sahia. Ini dipakai untuk kesejahteraan bersama. Ya sejahtera santrinya, ya sejahtera gurusnya, ya sejahtera gurunya gitu ya. Tentu pembagiannya proporsional ya. Orang dibagi podo sama rata sama rasa itu PKI. Bukan sama rata sama rasa, tapi pembagian yang proporsional. Terus kemudian yang ke-9, yang dituju apa ini? Kelihatannya tadi ada kata berkarakter, cocok ya untuk mewakili ciri khas ya, berkarakter dan inovatif, cocok ya. Kemudian jadi kita itu memang punya ciri khas, punya karakter gitu, tapi tetap mengikuti perkembangan. Jangan merasa diri terbaik, tapi selalu belajar dari tempat lain, kemudian ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka kru Al-Mumtaz harus expose ya, harus punya sikap yang expose. Kita ini secara pribadi kalau punya sikap yang expose, terbuka, punya pemikiran di atas langit ada langit ya. Di kebaikan kita ada yang lebih baik, di kepintaran kita ada yang lebih pintar, di kehebatan kita ada yang lebih hebat, dan kita belajar dari yang lebih hebat itu nanti kita akan semakin hebat. Tapi kalau pokoknya Mumtaz menaiki, tidak mau berubah, ya nggak jadi baik. Karena kebaikan sekarang belum tentu baik di 10 tahun yang akan datang. Satu contoh gini, Al-Mumtaz entrepreneur mendahului dibanding sekolahan dan pesantren lain, betul tidak? Tapi kalau kita masih berkutat di entrepreneur, kita ketinggalan karena sekarang mayoritas sekolah pondok sudah entrepreneur. Gitu. Maka kita harus naik setingkat sehingga kita maju lebih awal dibanding sekolah lain.
Jadi Al-Mumtaz entrepreneur, saat pondok-pondok belum entrepreneur. Nah, gitu. Nah, kemudian kita melihat Darul Quran sekarang entrepreneur, Al-Imdad entrepreneur, As-Salafiyah entrepreneur. Iki belajar tenanan iki ade apa jenenge? Ali Maksud belajar tenanan entrepreneur iki. Lain desek saya supaya diusulkan greenhouse. Wah, aku wis dionan-onan ya, aku ditinggal gitu. Dan jalan terang alhamdulillah ini kelihatannya mau dikabulkan ini. Aku lagi jalan yang begini ya tenanan gitu, supaya Ali Maksud dapat greenhouse gitu. Nah, apa Mas masih akan berputar di situ? Tidak. Coba cari tempat yang lain yang unggul apa? Oh, Afkaruna ternyata bahasa Inggris. Loh, kita bisa masukkan bahasa Inggris di sini. Nah, gitu kira-kira. Nah, kita tetap berkutat di entrepreneur. Nanti kita akan bersaing pendatang baru di entrepreneur. Padahal mereka punya uang banyak, punya SDM yang lebih matang untuk kesana, ya, punya SDM yang lebih loyal, kira-kira begitu, punya SDM yang lebih tinggi. Maka hal itu sudah nyalip kita. Ukuran nyalipnya apa? Ya salah satu ukuran nyalipnya itu penghasilan apa usaha di Al-Imdad itu satu bulannya sudah di atas 100 juta. Apa yang usaha itu? Usaha di pondok. Hari ini Al-Imdad mendapatkan hadiah ambulan dari BNI. Man 2 bulan Progo ikuti ruang Mumtaz. Hari ini dikunjungi oleh Direktur KSKK. Apa namanya? Mapenda lah ini. Apa? Mapa ini apa? Orang yang apa pendidikan itu naik namanya Mapenda. Kunjungi hari ini. Ya. Di foto kirim. Terus aku kirim ke Pak Kepala Bidang. Sebenarnya Al-Mumtaz tidak kaya, tidak kalah lebih layak untuk dikunjungi ya. Nanti atau beda. Ini banyak kita agendakan atau lain waktu. Soalnya ini tadi sebenarnya agendanya mau kegiatan apa bandara terus bisa mampir ngomong mampir bandara tidak tujuan khusus. Nah, tujuan khusus saya kira kita sudah tahu kan Dua kalau wilayah sini untuk dikunjungi kira-kira begitu ya wilayah ini tapi move-nya besar Pandua peralatannya juga bagi Pandua ya kalau kita masih berputar pada ini kita akan lebih terlibat maka harus ekspor dan mampu melihat peluang mana yang kita bisa naik. Kita bisa naik kelas. Nah, gitu. Kemarin kita berputar ada di entrepreneur, saat orang lain menuntut entrepreneur kita harus punya dua. Jangan hanya satu entrepreneur. Saat yang lain nanti dua, kita naik ketiga. Gitu. Nah, kita harus membaca terus peluang-peluang. Enggak kita nanti hanya hebat tapi ada apa jadi seperti kata dalam 10. Ini inovatif itu di situ. Iya di stand ya. Nah, kemudian makanya Al-Mumtaz ini banyak sharing. Saya malam apa minggu sharing itu dengan Nurul Karomen, dengan As-Salafiyah, dengan Pak Hasim, dengan Diponegoro, dengan Ali Maksum, dengan wah itu naik apa naik puncak di Punoreh, sepi luas. Kalau kita ternyata ibadah yang lain sekarang. Nah, kita itu tidak betul tidak nutupi. Maka kita tanya kepada yang lain kehebatanmu apa hadir. Tapi selektif, nah, gitu tidak semua selektif. Dan juga tetap mengukur SDM kemampuan SDM. Jadi gitu. Nah, yang ke-10 itu berkait dengan cita-cita untuk angkut alumni. Alumni seperti apa yang kita harapkan keluar dari alumni itu kira-kira itu ya. Jadi subjeknya siapa ini? Alumni. Jadi
kita itu namanya lembaganya sepiye, alumni outputnya seperti apa, terus prosesnya seperti apa, gitu kira-kira ini. Terus penghargaannya seperti apa? Penghargaan kepada orang yang berjuang di dalamnya. Oh, sejahtera bersama. Nah, gitu. Kira-kira gitulah. Semoga Allah meridhai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Pak kita hari ini akan ada tamu ini Mas hari ini. Berarti Tatawari apa namanya? Tatawari mampir di Wipa. Niki OTW dari Karangmojo di jam 15. Nanti tolong ada tugas tunggu di sana ya nanti ya. Nanti saran di sana, kemudian lihat-lihat produk, lihat-lihat apa produk. Terus kemudian